Oke. Apa tak ulang lagi nih? Tolong lagi nggak? Biar ke-record. Iya, nggak apa-apa. Guys ya. Yaudah. Ini jadi ulang lagi dah dikit ya apa-apa. Mumpung masih dikit juga. Jadi ini cost method ya. Intercompany transaksinya aset tetap. Itu dalam intercompany transaksi, segala aset tetap yang masih berada dalam konsolidasi profit intercompany harus dihapuskan. Nah, jadi pokoknya yang dihapusin itu yang berkaitan sama antara dua entitas yang satu konsolidasian itu. Nah, aset tetap ini terdiri dari dua jenisnya, non-depreciable asset sama depreciable asset. Non-depreciable asset itu yang tidak didepresiasikan. Nah, kalau yang depreciable itu yang didepresiasikan. Ketentuan umumnya, jika sampai akhir tahun aset belum terjual ke pihak ketiga di luar lingkup konsolidasian, maka aset tersebut harus ditangguhkan profitnya. Ini yang A, ini rangkuman jurnalnya ya. Non-depreciable asset, contohnya tanah atau land. Jurnal eliminasinya itu, kalau di downstream, pada tahun penjualan, itu tinggal gain on sale of land pada land, sebesar XXX. Nah, di upstream itu sama persis kalau di tahun penjualan. Nah, kalau di tahun selanjutnya, karena dia pakai metode cost, berarti di sini return earning beginning pada land, sebesar XXX. Nah, kalau di upstream, karena dia upstream kan itu yang punya ada hubungan sama kepemilikan dan punya kita kan. Nah, oleh karena itu di sini ada NCI equity. Ini buat cover NCI share, yang ini untuk cover punya kita nih, share yang kita miliki. Nah, kalau apabila terjual, ya udah tinggal return earning pada gain on sale of land. Jadi gainnya udah bisa kita akui pada saat terjual. Nah, kalau di ini juga apa? Kalau di upstream sama, cuma bedanya kayak yang di atasnya dia ada NCI equity. Nah, selanjutnya depreciable asset ya. Contohnya tuh building machine equipment. Nah, jumlahnya tuh gini. Nah, kalau bedanya yang depreciable sama non-depreciable itu sebenarnya ada waktu di tahun penjualan, dia ada tambahan jurnal akumulasi depresiasi building dan depreciation expense. Ini kalau biasanya disebut kayak piecemeal. Ini bagian realized dari unrealized tahun yang ini nih. Ini nih tahun penjualannya kan ini nih gain on sale of building ini total unrealized-nya ya. Jadi akumulasi depresiasi building pada depreciation expense ini porsi yang realized pada tahun itu. Jadi atau udah retired gitu namanya. Nah, kalau di tahun pertama sama kayak di atasnya sama. Dia gain on sale of building, akumulasi depresiasi ini sama, nggak ada bedanya kalau di tahun penjualan. Oh ya, ntar ya ini lanjut dah tuh. Terus yang di tahun selanjutnya, nah ini baru dia ada perbedaan di tahun selanjutnya. Kalau di tahun selanjutnya, dia jurnalnya itu return on beginning, ada akumulasi depresiasi building, ada building. Jadi yang akumulasi depresiasi building ini adalah sebesar realize yang udah diakui di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini misalnya di tahun pertama ini ada 2000, berarti di sini 2000. Misalnya tahun ketiga ya misalnya ya. Tahun pertama 2000, tahun kedua 2000, berarti di sini ada 4000. Aku masih depresi buildingnya. Jadi nanti tinggal nyesuaiin aja return on beginningnya. Buildingnya tetap sama pokoknya setiap tahun. Nah, kalau di sini, di upstream, ada tambahannya NCI equity. Jadi ini porsi kepemilikan NCI, nah ini porsi kepemilikan kita. Sama kayak ini juga, akumulasi depresiasi yang di sini nih, ya tahun-tahun sebelumnya tuh ditaruh di sini. Jadi kalau mau ngitung porsi return earning, jadi total buildingnya itu dikurangi akumulasinya dulu, baru dikali porsi kepemilikan, baru bisa ketemu return earning. Nah, kalau di ini, akumulasi ini sama sih. Biasanya per tahun sama, kecuali kalau di tahun penjualan itu, misalnya dia penjualannya di tengah tahun, jadi ini cuma setengahnya, porsinya cuma setengahnya. Ini penuh setahun kalau setelahnya. Nah, apabila terjual atau realize, langsung aja tinggal return earning beginning pada gain on sale of building. Jadi bedanya kalau ini kan pada building ya. Nah, sedangkan kalau kita udah terjual berarti kita udah bisa ngakui gain-nya. Jadi langsung aja gain on sale of building. Nah, ini
angka yang nilainya itu adalah sebesar saldo unrealized net tersisa. Misalkan di sini yang di tahun terakhir itu kan ada misalnya ini 4.000 ya. Terus di sini ada 2.000. Ada 2.000, berarti 6.000 kan yang sudah sudah realize. Misalnya total 20.000, berarti ini sisanya tinggal 14.000-nya aja. Kayak gitu. Nah, kalau di upstream sama kayak tadi, sisanya misalnya 14.000, tinggal dikali aja sama persentase kepemilikan aja. Kalau di ini punya kita yang return earning, ini punya NCI. Sebesar saldo unrealized tersisa. Yaudah sekalian yang equity, bedanya pokoknya equity itu equity akunnya aja pakai investment in S, cuma ini aja berubah nih. Ini return earning ini jadi investment in S, yang ini jadi investment in S, ini juga jadi investment in S. Cuma itu aja sih bedanya kalau di equity sama cost kalau terkait sama aset tetap. Nah, dari sini ada yang mau ditanya nggak? Atau Kan langsung itu ke soal gainnya, aja? itu Apa? gainnya sama kayak yang di awal tahun penjualan itu kan? Iya, sama. Oke, sip. Kasih. Boleh ditulis nggak yang itu jurnal tahun pertama? Yang depreciable asset, yang gain itu untuk yang unrealized tadi ya? Yang ini, gain on sale ini ya? Ya, ini Iya. ini buat yang unrealized. Ini buat yang unrealized. Yang ini buat yang realized atau yang piecemeal-nya itu ini. Piecemeal. Dah, tuh. Piecemeal kayak gimana? Piecemeal itu kayak cuma bagian aja, itu piecemeal itu cuma istilah sih. Sebenarnya itu kayak realize-nya tuh loh. Realize dari unrealized. Kali fraksi gitu ya? Kayak ini sebutannya aja sih, sebutan kayak bahasa kayak bahasa gaulnya lah. Piecemeal kayak. Terus sering dengar gitu katanya piecemeal. Jadi itu realize-nya lah, yang realize pada tahun itu. Tulis juga dong yang di tahun selanjutnya itu ACCDEP-nya itu tambahan dari akumulasi. Ini akumulasi ya? Ya, akumulasi. Akumulasi dari tahun sebelumnya. Bentar. Oke, sip. Ya, ada lagi nggak? Dah, oke. Oke, lanjut. Masuk ke kasus ya. Ini kasusnya lumayan nih. Lumayan panjang. Ini rasanya kita mulai ya. Kita baca soalnya dulu ya. Pada tanggal 2 Januari 2018, PT Panama membeli 60% saham PT Sudan dengan kos sebesar 180 juta. Oke, berarti persen kepemilikan PT-nya itu persen kepemilikan itu adalah sebesar 60% ya. 60%. Oke. Terus cost of investment-nya adalah sebesar cost of investment sebesar 180 juta. Terus, nah, ini kan berarti ada implied value langsung aja ya. Implied value ini kayak implied value itu kayak fair value dari investment itu pada saat itu tuh berapa sih nilai asetnya, nilai sahamnya itu. Jadi tinggal langsung aja 180 dibagi 60% juta. Nah, kita cari book value of net asset. Assets, book value of net asset
Di sini pada saat ini stockholders equity PT Sudan terdiri dari modal saham sebesar 100 juta dan laba di tangan sebesar 100 juta. Nah, berarti langsung aja 100 juta tambah 100 juta. Oke. Ketemu excess value. Excess value-nya langsung aja ini kurang ini. Excess value 100 juta. Nah, alokasi sekarang langsung alokasi excess value ya. Excess. Nah, kalau aku biasanya buatnya kayak gini biar langsung ini sebenarnya kayaknya kelihatan panjang tapi nanti di akhir-akhir itu bantu sekali sebenarnya. Sebentar. Oke, 2019, 2020. Ini alokasi ekses ya. Di soal itu perbedaan antara harga perolehan dengan nilai buku tersebut disebabkan karena ada aset PT Panama yang dinilai terlalu rendah, yaitu mesin besar ini. Berarti dinilai terlalu rendah, berarti dia under value. Pertama apa tuh? Mesin sebesar 25 juta. Oke, machinery ya. Besar berapa? 25 juta. Oke. Terus dia tuh dibilang terjadi semua ya. Persediaan inventory sebesar 25 juta juga. Terus ada gedung sebesar 50 juta. Building 50 juta. Terus selisih yang belum diteralokasikan dicatat sebagai goodwill. Nah, dari sini juga kelihatan kan sebenarnya 25 tambah 25 tambah 50 sama dengan 100. Berarti goodwill-nya sama dengan tidak ada. Oke, berarti cuma ada 3 ini. Nah, amortisasinya biar sekalian ya. Kalau aku nih kasih tanda minus biar kelihatannya biar bisa gampang bedainnya itu loh. Jadi di sini masa manfaat mesinnya kan 5 tahun ya. Berarti tinggal ini dibagi 5 juta. Berarti kalau inventory karena dia habis langsung, berarti ini langsung aja habis. Terus building 50 juta itu masa manfaat 10 tahun. 10. Oke. Nah, ini bisa langsung dibawa ke sini sebenarnya. Ini terus ini karena dia berarti ini 0 kan. 0. Ini sama. Terus setiap tahun sama. Jadi nanti tinggal nggak usah ribet-ribet lagi sebenarnya. Oke, ini sum. Sum. Dah, selesai. Dah, sekarang langsung aja lanjut ya ke ini ya. Ini jadinya nih, ini pokoknya amortisasinya segini nih. Di tahun 2018 total 35 juta karena ada inventory. Tapi 2019 sama 2020 sama-sama cuma 10 juta karena inventory udah nggak ada. Masih ke nomor 1 ya. Ini ringkasan transaksi ya. Ini transaksi. Transaksi.
Nomor 1. Tanggal 1 Juli 2018. Aduh. Nah, tanggal 1 Juli 2018. 1 Juli 2018. PT Panama menjual mesin ke PT Sudan seharga 75 juta. PT Panama ini kan induk ya. Menjual mesin ke PT Sudan seharga 75 juta. Berarti 1 Juli 2018 ada penjualan mesin secara downstream. Seharga 75 juta. Oke, gini. Ini intinya ya. Langsung tulis aja harga jual adalah sebesar 75 juta. Terus disebutkan cost mesin sebesar 80 juta. Terus dengan saldo akumulasi sebesar akumulasi jutanya sebesar 14 juta. Nah, berarti book value mesinnya adalah tinggal 80 dikurangi 14 juta. Ini udah plus ya. Jadi ini plus. Nah, 80 juta. Berarti ada unrealized profit. Ada unrealized profit sebesar ini dikurangi 66 juta. Nah, ini kan di sini disebutin di soal itu tanggal 1 Juli penjualannya kan. Nah, sedangkan yang kita cari itu ini karena pada tanggal 2 Januari 2020 mesin ini dijual oleh PT Sudan ke pihak ketiga dengan harga 68.500. Nah, berarti kita cari saldonya itu pada saldo unrealized pada tanggal 2 Januari ini. Nah, cari piecemeal dulu ya. Jadi piecemeal kan masa manfaatnya itu ada dibilang lagi 6 tahun. Masa manfaat 6 tahun. Oke. Masa manfaat 6 tahun berarti piecemeal sama dengan 9 juta dibagi 6. Juta setengah. Kalau nggak gini juga ada cara lain sebenarnya. Kayak gini, depresiasi. Kalau aku bisa kayak gini bisa dicatat. Yang dicatat sama yang seharusnya. Ini selisih. Jadi yang dicatat itu dicatat sama yang beli, itu kan sesuai harga jual kan berarti ya. Harga jual dibagi sama 6 tahun. 12 juta setengah. Nah, tapi yang seharusnya dicatat itu adalah sebesar book value karena ini kan masih dalam satu lingkup konsolidasi yang jadi kan nggak bisa ngakuin dari unrealized kan. Jadi ini 66 dibagi 6 juta. Nah, ada selisih sebesar 12 dikurangi 12 kurang 11 juta setengah. Nah, ini sebagai bagian piecemeal karena depresiasi dicatatnya terlalu tinggi jadi harus dikurangin. Oke. Nah, ini 2018 berarti ada realize tahun 2018. Berarti kan kalau kita nyari tahun 2020 kan berarti ada realize 2018 sama realize 2019. Nah, realize 2018 sama dengan piecemeal yang ini sudah setengah. Karena dia tanggal 1 Juli berarti dia cuma 6 bulan kan. Dikali 6/12. Ya. Benar nggak sih? benar. Ya benar Pak. Nah, selanjutnya realize-nya kalau tahun 2019 karena dia penuh kan ya, penuh 1 tahun jadinya langsung aja 3,5. Oleh karena itu kan bisa kita temuin total unrealized profit per 2 Januari 2022 2020. Oke. Ini lah ya pokoknya unrealized profit lah. Unrealized profit sisa dah. Ya. Biar bagus lihat. Ini berarti tinggal 9 juta dikurangi ini.
harga 750. Kan ini intinya itu di sini karena mesin ini dijual oleh PT Sudan ke pihak ketiga. Berarti kita udah bisa ngakui itunya gainnya. Berarti langsung aja retain earning. Retain begini pada gain on sale of machinery sebesar 6.750. Nih, satu ini nih. Oke. Nah sebenarnya di sini juga kita bisa ngitung ada anunya loh. Tapi ini cuma di buku case sebenarnya. Di buku CS. Jadi kan dia bilang mesin ini sudah dijual oleh PT Sudan ke pihak ketiga dengan harga 68.500. Ini berarti di si S-nya PT Sudan nyatetnya tuh gini. PT Sudan itu nyatetnya harga jual itu 68.500 ya. Nah, dan kan cost dia beli itu dengan 75 juta. Nah, berarti karena dia beli tahun 2018, ada depresiasi kan, depresiasi tahun 2018 sama depresiasi 2019. Kita kurangi dulu. Depresiasi 2019 berarti tinggal 75 dibagi 6 tahun dikaliin sama dia kalau dihitung 6 bulan nomor 12. Setelah itu, nah di tahun 2019 penuh, berarti tinggal dibagi 6. 2,5 juta. Berarti ada book value-nya adalah sebesar ini, kurang ini. Berarti ada gain-nya, gain on sale ke pihak ketiganya sebesar ini dikurangi ini. Kurang kali. Udah 250. Nah, ini tuh nggak ngaruh ke jurnal eliminasinya. Ini cuma, tapi ini ngaruh ke perolehan net income nanti. Soalnya di soal ini nggak diketahui net income-nya berapa. Jadi kita cari sendiri. Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Nomor 2. Mulai tahun 2019, 25% penjualan PT Sudan dilakukan kepada PT Panama. Berarti ini ada penjualan secara upstream. Penjualan inventory secara upstream. Total penjualan PT Sudan kepada PT Panama selama 2019-2020 80-100. Untuk setiap penjualan, PT Sudan mengakui keuntungan sebesar 20% dan harga jual. Sebesar 30%, nomor 3 ini, sebesar 30% pembelian belum terjual. Nah ini lebih baik kalau kayak gini kita pisah ya. Yang dari tahun 2019 dulu. Karena kita nyari tahun 2020, berarti kita cari unrealized 2019 yang menjadi realized di tahun 2020-nya. Oke, sama harga persediaan. Harga beli persediaan ya. Persediaan. Harga beli persediaannya itu di tahun 2019 80 juta. Nah, sebesar 30% pembelian belum terjual di tahun 2019. Berarti sisa, ini persentase sisa ya. Sisa adalah 30%. 30%. Berarti sisa nilai sisa persediaan, nilai persediaan yang tersisa adalah sebesar ini dikaliin sama ini 4 juta. Nah, selanjutnya kita nyari unrealized ya. Jadi profit yang diambil itu adalah di sini sebesar, nah ini PT sudah mengakui keuntungan sebesar 20% dari harga jual. Persentase
apa persentase profit margin adalah 20%. 20%. Gila, langsung aja ketemu nih. Realize-nya itu adalah sebesar ini dikali ini. Ini Pak, ini karena 20% dari harga jual. Jadi tinggal dikali. Ini upstream ya. Karena ini upstream, berarti ada persentase kepemilikan NCI juga. Ini kan di tahun 2019 anti kelas ya. Jadi di tahun 2020-nya dia langsung realize, berarti langsung dibuat jurnal aja. Tak copy aja langsung jurnal. Ini ya. Ini jadi ini jurnalnya itu langsung ini ya. Return on begini pada NCI pada inventory. Inventorinya sebesar total 4.800.000. RE cuma sebesar 4.800.000 dikali sama kepemilikan 60%, berarti saja 0,6. Yang ini NCI ini dikali 0,4. Oke. Sekarang di tahun 2020. Jadi mau nanya dong, Ya, itu profit margin kan dari harga jual. Terus kalau dari COGS bedanya kayak gimana? Nah, kalau dia COGS berarti dia pakainya yang itu enggak sih? Yang apa? Dikali 1/1,2 kayak gitu enggak sih? Baru ntar dikurangin gitu. Iya. Sip, kasih. Kalau jadi sebenarnya memang gampangnya harga jual jadi tinggal dikali aja 20%. Nih ya, terus lanjut ya. Harga beli persediaan. Sediaan 2020 harga belinya adalah sebesar 100 juta. Nah, terus persentase sisanya adalah sebesar nih di tahun 2020 sebesar 40% belum terjual, berarti 40%. Jadi nilai sisanya, sisa persediaan sebesar ini dikali 40% juta. Profit margin sama kayak tadi. Margin adalah sama sebesar 20% dari harga jual kata kopinya. Oke. Jadi realized profit 2020 adalah sebesar 40 juta dikali 20% juta. Nah, karena di tahun 2020 kan kita kalau berjalan ya, berarti kita harus eliminasi juga salesnya, sales pada COGS juga, karena di tahun berjalan sales pada COGS sebesar 100 juta. Nah, baru kita COGS pada inventory sebesar 8 juta. Ya, ini nomor 2 dan nah, sebenarnya di sini ada yang kita bisa olah nih di sini datanya. Kan di sini nanti aja dah. Nanti sekalian hitungan ya, sekalian hitung net income nanti jadi hitung olah. Lanjut nomor 3 dulu aja ya. Oke. Nomor 3 ini tak begitu. Nomor 3 itu soalnya ini. Berarti nomor 3 ini nomor 4 ini. Tanggal 2 Januari 2019, PT Sudan menjual peralatan kepada PT Panama dengan kerugian sebesar 9 juta. Berarti ini ada penjualan peralatan secara upstream. Jualan peralatan secara upstream.
Berarti ini karena dia, ini kan di tanggal 2 Januari 2019. Oke, berarti di soal dengan kerugian sebesar 9 juta. Berarti di soal ini dia langsung ada disebutin ada unrealized loss sebesar 9 juta. Nih, 9 juta unrealized loss-nya. Berarti untuk di tahun 2019 sendiri kan kita di tahun 2020 titiknya ya. Berarti ini karena dia udah kepake ini 9 juta, kita nyari untuk di tahun 2020. Nah, copy jurnalnya. Ya. Ini. Nah, ini ya. Kan dia adalah 9 juta ya. Terus dia bilang di sini peralatan tersebut masih dapat digunakan selama 3 tahun lagi. Berarti masa manfaat adalah 3 tahun. 3 tahun. Berarti dia ada piecemeal atau bagian realize sebesar bagian piecemeal realize-nya sebesar ini dibagi 3. Ini jelek sih. Ini sih kelihatannya bagus sendiri ya. Oke. Nah, karena dia seperti ini berarti kan sudah diketahui ya. Berarti di equipment-nya di sini totalnya adalah 9 juta. Karena dia loss, berarti kan equipment-nya tuh harus ditambah kan, soalnya dia belum bisa diakui ada loss-nya. Jadi di buku yang beli itu tuh equipment itu dicatat terlalu rendah. Jadi harus ditambah di sini, jadi 9 juta ditambah. Nah, karena udah di tahun kedua, berarti di sini ada sebesar 3 juta di akumulasi depresiasinya. Nah, sisanya 9 dikurangi 3 adalah 6 juta kan. Nah, 6 juta dikali kepemilikan dikali 60%. Jadinya 3.600.000. GNC equity 9 dikurangi 3, 6 juta dikali 0,4 atau 40%. Jadi 3.400. Nah, jangan lupa di sini ada juga jurnal buat Bisbal tahun 2020-nya. Sama, bisa 3 juta. Oke. Jurnal keempat. Jurnal nomor 4 itu apa? Ini, tanggal 1 April 2020, PT Panama menjual kendaraan kepada PT Sudan dengan keuntungan sebesar 12 juta. Kendaraan tersebut masih bisa digunakan 5 tahun lagi. Oke, berarti ini 1 April 2020. Udah 2020 ya? Nah, 1 April 2020 ada penjualan secara downstream. Secara downstream yang dijual adalah vehicle kendaraannya. Nah, di sini PT Panama menjual kendaraan pada PT dengan keuntungan sebesar 12 juta. Di sini ada gain, unrealized gain, dan unrealized gain sebesar on sale of vehicle sebesar 12 juta. Oke, 12 juta. Nanti ada piecemeal-nya. Sebesar 12 dibagi berapa tahun dia bilang? Masih bisa digunakan 5 tahun lagi. 5. Terus. Nah, ini karena dia dimulai April, berarti tahun 2020 adalah sebesar ini dikali 9/12. Oke. Langsung aja berarti ini ada
vehicle. Gain on sale dulu, gain on sale. Vehicle. Ada vehicle. Ini sebesar 12 juta. Terus ada bagian fisknya sebesar 1.800.000. Masing-masing. Ada depreciation expense. Ini karena dia gain kan berarti depresiasi yang tercatat kan lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada seharusnya. Jadi depresiasi expense-nya harus dikurangi. Besar ini kalau di tahun 2020-nya. Oke. Ini udah. Nah, kalau yang tentang interpretation sudah selesai. Selanjutnya lanjut ke dividen ya. Dividen. Dividen, tulis saja langsung jurnal ya. Dividen income. Ada dividen S. Nah, di soal mana dia membaginya dividen masing-masing sebesar 20 juta dan 30 juta. 2020 30 juta kan? Jadi hasilnya 30 juta dikaliin sama kepemilikan 0,6. Nah, ini 18 juta. Sip. Lanjut, nomor 6-nya adalah NCI expense. Nah, ini net income. Ini cari agak panjang di sini net income, jadi ribet. Di atas itu kan disebutin nih, lihat di nomor 2 nih. Mulai tahun 2019, 25% penjualan PT Sudan dilakukan pada PT Panama. Total penjualan sebesar segini-segini. Nah, berarti 80 juta sama 100 juta itu adalah 25% dari penjualan. Berarti kan bisa kita temuin kan, total penjualannya adalah sebesar ini. 80 juta. Benar sih ya. 80 juta itu gitu ya. Total sales ini. Total sales 2019. Total sales 2020. Ya, total sales 2019 berarti dia 80 dibagi 25%. Kalau 2020, total sales 2020 tinggal 100 juta tadi dibagi sama 25% juga. Oke, 100 juta. Baru bisa kita cari net income untuk PT Sudan. PT Sudan. PT Sudan di 2019 tahun 2020. Ini ada sales, terus ini ada COGS, ada ini berarti gross profit, ada operating expense, terus ada gain on sale of loss. Baru bisa ketemu net income. Oke, langsung aja ini total sales-nya 320 juta. Tahun 2019, kalau 2020 14 juta. COGS, berarti ini COGS itu bisa langsung aja. Kan dia bilang tadi itu di sini ya, di soal disebutkan sepertinya sudah mengaku keuntungan sebesar 20% dari harga jual. Berarti ini sama dengan 320 juta dikali 100 dikurangi 20. Bisa. Kebanyakan 20%. Nah, nih.
Jadi 100 ini kan full-nya, maksudnya ini harga jualnya segini nih, 100. Nah, 20% itu adalah margin ya, profit margin yang diambil dari perusahaan itu. 20% dari harga jual. Berarti kalau kita mau nyari COGS, tinggal 100 dikurangi 20, jadi 80% aja. Gitu. Ini sama. Ini langsung aja gini lah. Tarik. Nah, ketemu gross profit. Ini dia kasih minus. Oke. Gross profit adalah sebesar 20 tambah ini 64 juta. Oke, nah, lanjut ke operating expense. Di soal ini disebutin operating expense PT Sudan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 40% laba kotor. Berarti ini yang di sini adalah sebesar 40% laba kotor ya. Ini dikali 40%. 25.600 minus. Terus di yang kalau di tahun 2020 ini operating expense PT Panama 2020. Oh ini operating expense PT Sudan. Kita akan nyari PT Sudan aja ya. Berarti ini sama-sama 40%. Kita nggak usah perhatiin yang PT Panama ini nggak terlalu dipakai. 40%. Nah, selain itu ada gain atau loss. Jadi kan di tahun 2019 ini ada nih. Tanggal 2 Januari PT sudah menjual peralatan pada PT Panama dengan kerugian sebesar 9 juta. Nah, ini berarti ini 9 juta ini ada loss-nya di situ kan ya. 9 juta. 9 juta. Nah, di tahun 2020, yang di nomor 5 dulu lah. Tanggal 1 April ini PT Panama menjual kendaraan dengan keuntungan 12 juta. Nah, ini nggak dimasukin. Soalnya ini kan keuntungannya PT Panama. Sementara ini tuh di bukunya PT Sudan. Jadi nggak usah diperhatiin yang ini. Nah, di tahun 2020 ada keuntungan. Nah, keuntungan ini dari ini gain on sale yang udah kita tarik tadi itu. Dari penjualan mesin ke pihak ketiga. Ini tinggal ditambah. Ini tinggal di sum. Oke. Ini bisa Nah, akhirnya ketemu 60.250 net income tahun 2020-nya. Oke. Selanjutnya, kita cari unrealized sama realized-nya ya. Nih. Jadi pertama amortisasi excess ya. Amortisasi excess itu kita ambil aja langsung dari tabel yang udah kita buat. Nih, amortisasi excess tahun 2020 sebesar 10 juta. Oke, kita ambil. Nah, realized loss equipment. Ini kita ambil dari ini nih. Ini, dari yang piecemeal ini. Kan ini loss kan ya, 9 juta tuh unrealized loss. Sementara kalau dia loss, berarti itu tuh harus kita realize kan. Yang kita realize-kan itu loss, jadi di sini tandanya adalah minus. Nah, dia tadi ini. Oke. Ya. Habis itu realize profit inventory. Realize profit inventory adalah sebesar yang mana tadi inventory itu. Ini ya, 4.800.000 nih. Ya, ini. Ini kan 2019 ya, berarti tahun 2020 dia udah bisa realize kan, 4.800.000 ini. Berarti ini realize tambah realize ini dikurangi unrealized profit yang baru di tahun 2020-nya. Tahun 2020 mana sih? Ini, yang 8 juta. Oke. Pesan. Oke.
Nah, ini yang kita ambil ini semua ini upstream. Kenapa nggak dipakai yang downstream? Karena ini kita nyari NCI expand kan. Kalau udah kita nyari NCI expand, berarti yang downstream nggak kepake. Soalnya kalau downstream itu kan yang kepemilikan kita, sedangkan yang kita cari ini buat kepemilikan orang. Nah, kecuali nanti kalau misalnya di investasi, pakai metode metode equity, nyari income from S, baru itu yang kepake dia, downstream-nya. Jadi ini langsung aja persen kepemilikan. Pemilikan NCI adalah sebesar 1 dikurangi 0,6 kan, berarti 40%. Oke. Ini berarti NCI expense adalah sebesar ini dikaliin sama ini. 11,620. Buat jurnalnya. NCI expense ada dividen S NCI salah tapi expense ada dividen S pada NCIND. Ini kita ambil aja langsung 17,20. Dividen S tadi itu dividennya 30 juta kan ya? Ya 30 juta tahun 2020 tinggal dikali sama kepemilikan 0,4 juta, ini tinggal dikurangin 5 juta 620. Oke, sip, selesai. Dan Ya, yang itu mesin kenapa nggak masuk tadi? mana mesin? Yang perhitungan plus minus. Pertama itu ya? Ini ya? Ini soalnya downstream. Oh. Kalau downstream, kalau nanti tuh, kalau misalnya dia nyari income from S, kepake dia. Cuma ini karena kita nyari NCX kan, makanya nggak kepake. Oh, oke. Terus aku mau nanya lagi yang tadi nomor 1 itu. Itu di jurnal nggak yang realize 2018, realize 2019? Apa? Nggak usah kayaknya. Kalau menurutku kan di soal dia mintanya tahun 2020 ya. Makanya langsung aja. Kan di sini soalnya dia intinya tuh ini sebenarnya pada tanggal 2 Januari 2020 mesin ini dijual. Ininya yang dicari sebenarnya. Apa pengakuan realize karena dia terjual itu. Tapi kalau misalnya di soal disuruh minta jurnal eliminasi tahun 2018, 2019 sama 2020, nah itu berarti di jurnal satu-satu. Gitu sekalian berarti. Terus jurnalnya bukan yang template tadi kamu yang pertama itu yang REACCD. Iya, template itu dah. Nah, ini kan downstream ya. Iya, pakai yang ini nih. Ini, template ini udah sama semua, tinggal disesuaikan aja. Ini tahun pertama misalnya. Terus kalau tahun kedua berarti akumulasinya gitu dah. Oh. Cuma karena dia ini yang dicari terjual, jadi yang ini kita pakai. Yang jurnal terakhir ini. Oh. Gitu. Terima kasih, Hen. Ya. Nah, selanjutnya apalagi nih nomor 7 ya. Oh, ke-7. Yang kita eliminasi itu ya. Eliminasi investasi. Investasi. Oke, investasi itu langsung aja ke jurnal. Berarti ada jurnal common stock ya. Common stock. Terus ada return earning beginning. Terus beginning. Terus ada amortized excess. Terus ini ada invest. IS ada NCID. Oke. Ini nih, common stock-nya kan di atas sudah dikasih tahu 100 juta ya. Nah, 100 juta. Atas ya. Nah, return earning beginning ini yang kita ambil itu di awal tahun. Berarti di awal 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019. Nah, karena di sini cuma disebutin ini nih, saldo di tangan 31 Desember 2018 180 juta. Itu kita cari dia yang tahun 2020 saldo awal 2020-nya. Langsung aja biar cepet ya, tak
copyin aja sih. Caranya itu gampang sih, tinggal ditambah aja. Nih, tinggal saldo 180 juta ditambah net income yang kayak tadi udah kita hitung 29.400 dikurangi sama dividen 2019 20 juta ketemu sebesar ini. Itu aja sih, kita copy aja ya. Sebelahnya juta ini kurangin. Oke. Nah, ini 89.400. Ini kita pakai aja langsung. Nah, unamortized excess kita langsung pakai yang di tabel. Karena ini di awal tahun 2020, berarti di akhir 2019 ini kita pakai. Oke. Investment beginning ini tinggal di sum, ditambahin semua, terus dikali sama 60%. Persen 40, yang ini juga sama, tinggal dikali sama 40%. Kurang dulu. 40%. Kok 50? 40. Oke. Ini hasilnya segini. Terus unamortized kita jabarin lagi. Bukan ini, salah. Apa aja tadi sisanya di tahun 2019 itu adalah machinery sama building. Berarti machinery. Jadi ada building, ada unamortized excess sebesar ini kita ambil di atas, machinery 15 juta, building kita ambil ini 40 juta. Ini berarti kalau di jumlah sama kayak ini kan 55 juta. Oke, ini udah selesai jurnal ini. Sekarang jurnal depresiasi ya, amortisasi excess. Amortisasi excess. Amortisasi excess berarti tinggal tinggal jurnal template. Tinggal pakai jurnal template. Ini angkanya kita ambil dari yang di sini, yang di tahun 2020. Building, salah hasil. Ini building 5 juta. Habis itu machinery juga 5 juta. Oke. Nih, jurnal terakhir kalau di cost itu ada jurnal catch up. Catch up investment. Catch up investment. Ini jurnalnya sama terus pastinya investment. In S ada return earnings beginning. Ini cara nyarinya tuh gini aja. Sebenarnya itu ada dua cara. Cara simpelnya itu tinggal saldo awal ya, saldo awal investasi. Investasi itu kan 180 kan ya. Oke. Nah, sedangkan dari yang di atas ini mana? Yang di jurnal nomor 7 ini, kita bisa tahu investasinya itu 206.640. Nah, berarti bisa langsung dikurangin aja sebenarnya. Ini investasi sesuai di jurnal nomor 7 tuh. 7 itu sebesar 206.640. Berarti ada penyesuaiannya sebesar ini dikurangi ini 206.640. Ini cara gampangnya. Kalau mau nyari biar lebih yakin ini cara ini. Tak copy ini aja.
ya. Ini. Nah ini kenaikan laba ditahan 1 Januari 2018 waktu dia beli itu sampai dengan 1 Januari 2020. Nah kan dia laba ditahan awalnya itu adalah 100 juta kan ya. Kita bisa lihat dari soal ini di sini nih. Laba ditahannya itu 100 juta pada 2 Januari 2018. Nah, pada tahun ini, pada tahun awal tahun 2020, kita ketemu tadi tuh saldo RE-nya adalah 189.400. Berarti kita kurangin 189.400 dikurangi 100 juta. Sebenarnya 89.400. Lalu kemudian 89.400 itu kita cari porsi kepemilikan kita. 60%, berarti tinggal dikali 89.400 dikali 60%. Jadi totalnya 53.640. Habis itu kita tinggal kurangin sama amortisasi selama 2 tahun. Ini. Jadi amortisasinya itu kan di inventory. Pertama inventory kan karena dia totalnya 15 juta kan. Nah ini inventory ini 15 juta. Terus ini bentar nih. 15 juta itu kan awalnya dia totalnya itu 25 kalau nggak salah ya. 25 nih. 25 itu kan total. Kita cari buat porsi kepemilikan kita sendiri. Jadi ada 60%, 25 kali 60% sama dengan 15 juta. Nah, ini cuma 1 tahun. Kalau yang mesin sama building, dia kan karena dia udah berjalan 2 tahun, berarti ini untuk 2 tahun. Ini cuma setahun, ini 2 tahun. Ambil aja gini, cara gampangnya tinggal yang ini 5 juta mana? Nih, tahun 2018 sama 19, building 5 tambah 5, 10 kan? Nah, tinggal dikaliin sama kepemilikan, 60%. Jadi 10 dikali 6, 60% jadi 6 juta. Ini 6 juta, ini 6 juta. Tinggal ditambah 6 tambah 6, 12 tambah 15, 27. Ini tinggal 53 dikurangi 27. Jadinya 26, 40 ribu. Berarti di sini sama dengan ini 26, 40. Oke, jadi kan sama kan. Ini kalau investmentnya seawalnya 180 juta ditambah 26, 40 jadinya 206. Berarti ini benar 206, 40. Tuh. Udah selesai jurnal-jurnalnya. Terus kedua saldo investment in S. Nah, saldo investment in S ini kan karena dia cost itu harusnya kan selalu sama kan, nggak berubah. Jadinya saldonya itu tetap 180 juta. Gitu. Mungkin gitu aja kalau dari cost. Gimana? Ada yang nanya nggak? Atau langsung lanjut aja ke equity? Apa? Yang jurnal apa sih tadi namanya catch up kan ada kadang RE pada investment. Nah itu jelasin dong kapan RE pada investment, kapan yang investment pada RE gitu. Kalau menurutku ya, kayaknya jarang sekali sih RE pada investment. Kan biasanya kalau catch up itu karena dia nggak sih? Kan biasanya kalau kita investasi itu kan harusnya tuh investasi itu kan semakin naik terus kan, otomatis RE-nya naik kan. Jadi kalau misalnya RE pada investment itu berarti investmentnya turun. Sementara kalau investment itu biasanya cenderung naik terus kan. Jadinya menurutku lebih seringnya sih gini sih, investment in S pada return on beginning. Karena ini kan kenaikan. Ini catch up ini bentuknya itu kenaikan investasi yang nggak diakui karena dia pakai metode cost. Diakui karena dia metode cost, karena metode cost. Sementara kan kalau misalnya kita pakai equity kan otomatis kan ada net income segala macam, itu kan naik terus kan investasinya kan. Ada net income karena dividen naik terus. Nah, sementara kalau kita pakai metode cost dia nggak naik. Nah, sehingga kita perlu jual catch up ini biar bisa naikin nilai investasinya, biar sesuai sama tahun sekarang ini. Nah, kalau kamu nanya tadi yang
kapan dia RE pada investment, berarti kalau dia jurnalnya RE pada investment, berarti investmentnya harus dikurang kan. Nah itu biasanya jarang sih kalau dia investment semakin naik tahun semakin berkurang itu jarang sih kalau menurutku ya. Oke, Hendy, makasih. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Atau langsung ke equity dah ya, waktunya udah mau habis. Udah mepet, ya dah. Langsung ke Faiz. Waktu dan Ya, tempat kepada saudara dipersilakan. Faiz, dipanggil. Aku stop share ya. Silakan. Hostnya tak pindah ke Faiz aja ya. Iya. Oke. Udah, Is. Oke. Berarti sama langsung bahas soal yang sama kayak Hendy aja ya. Udah muncul kan ya? Aslinya aku juga bingung mau ngomong apa ya. Udah kok, Is. Udah. Aslinya metode cost sama equity itu sama ya perhitungannya. Cuma beda di pas jurnal. Nah, kalau di jurnal, kalau metode cost kan pakai return earning. Kalau di metode equity ini makanya investment in S. Sama mau nekenin aja sih. Kalau untuk soal-soal gini tuh harus merhatiin yang pertama tahunnya. Itu tuh tahun selanjutnya atau tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Sama penjualannya. Penjualannya tuh upstream atau downstream. Karena kalau downstream kan nggak ada bagiannya, langsung semua dapat. Kalau upstream cuma sebagian yang diakui. Sama seperti Pak Yodi bilang, harus lihat dari pertanyaannya. Pertanyaannya apa, harus kita pahami dulu biar jawaban kita tuh tidak ngelantur. Fokus ke pertanyaannya. Sama kalau dari aku sendiri sih, saranin make template dari dosen kita sendiri, yaitu Pak Pam ya, Pak Pam. Kan kemarin Pak Pam kan ngasih jawaban UTS tuh. Nah, aku sendiri tuh ngerjainnya tuh ngikutin template dari jawabannya Pak Pam, Excel-nya itu. Mulai dari perhitungan, jurnal-jurnalnya, kita bikin mirip. Karena kan yang ngoreksi soal kita kan, jawaban kita kan Pak Pam sendiri. Jadi jangan lihat pembahasan soal dari dosen lain juga, biar sama gitu. Sama usahain sih, pasti kan ini butuh waktu banyak kan ya. Usahain harus cepet ngerjainnya, biar semua soal bisa terjawab. Sama kalau di metode equity kan investmentnya udah ke-update sendiri kan, gara-gara ada pengakuan net income, sehingga nggak ada jurnal catch up investment. Sepertinya itu aja sih. Aku juga aslinya juga masih bingung. Iza, Oh iya, gimana, Is? udah ya. Ada yang mau ditanyain?
Ya gimana teman-teman, ada yang masih diragukan gitu mungkin dari yang tadi, karena sebagian besar jurnalnya kan sama ya Is ya, Iya, cuman cuma bedanya tadi RE terus jadi ganti investment. investment gitu. Cara perhitungannya juga sama. Sama persis. Oh itu aja Is, yang apa ngitung apa sih yang net income itu loh, income from. Yang income form. Income from. Emang ada beda? Yang buat equity kan beda tuh. Iya kan downstreamnya Nah masuk. ini nih. Yang mana? Nah itu. Kiri. Yang huruf I. Huruf I ini. Nah ya, perhitungannya yang kiri. Beda banget ya. Itu aja Is disorotin ke sel 64 F64. Ya, Nah ini iya itu. F64 ya. Terus ituin dijabarin dari yang atas ini income from Ini 22980 itu dapat dari ini teman-teman. Yang pertama ada kenaikan laba ditahan yang diambil dari 60% kali 60.250. 60% ini porsi kepemilikan. Kemudian dikurangi dengan amortisasi selisih dari mesin dan gedung yang senilai 3 juta. Dan ada dari inventory penjualan tahun 2020 yang bisa kita lihat dari penjualan 100 juta dikali 40%, dikali 20%, kali 60%. Dan ada realized profit beginning bisa 2.880. Dan ada pengakuan sisa keuntungan dari mesin 6.750. Dan ada dari peralatan pengakuan bagian kerugian 1.800. Dan ada dari kendaraan yang dari keuntungan penjualan kendaraan sebesar 12 juta. Dan ada pengakuan bagian keuntungan dari kendaraan sebesar 1.800. Nah ini semua kita jumlah jadi sebesar 22.980. Kemudian karena kan ada dividen, pengumuman dividen 18 juta. Ini diambil dari 20 juta dikali porsi kepemilikan 60%. Jadi 20 juta kali 60%. Ini dari mana? 18 juta. Kemudian ini ends dikurangi. Ya. Dividennya tadi 30 juta. Jadi benar Oh, 0,6 kali 30 juta. 30 juta kali 60%. Tinggal selisihnya masukin ke investment in S. Kalau yang ini ada dihitung-hitungannya Hendy nggak sih tadi? Iya sih sebenarnya. Pokoknya intinya fokus ke yang 2020 aja ya Is ya.
Mm-mm. Ya, ya aku emang bakat ngelawak, gak bakat netirin. Bedanya cuma di sini ya. Tapi bisa beda di 4.980. Ya jurnal itu sama jurnal catch up aja sih yang beda. Karena kalau di equity kan udah ke-update sendiri investment in Mm-mm. SN-nya. Makanya nggak usah. Ya, gimana teman-teman? Ada yang masih diragukan? Dibingungin? Atau gimana gitu? Udahlah, pada mau tidur. Ya udah. Udah, Ini kalau dari aku. ini mau tak Udah anu sih. nggak? Apa? Tak kasih lihat anunya tuh, yang lebih anu apa? Yang kelihatan gampang gitu kalau dilihat. Gas. Oh, boleh. Yang itu, yang income-nya tuh. Si. Gas Jadiin lah. host. Gimana cara jadiin host? Nah, Udah. udah ya? Udah kelihatan belum sih? Udah. Nah, ini kayak yang tadi tuh, ini kan NCXpen ya. Ini bagian dari upstream-nya itu yang ini sampai sini nih. Kan 44.050 sampai kayak di sini kan. Nah, itu tinggal dikaliin sama persen kepemilikannya kita, 60% tadi tuh. Nih, 60%. 60% sebesar gini jadi 26.430.000. Nah, tinggal ditambah sama yang downstream kan. Realize mesinnya tadi ada di atas 6.750 kan. Terus ini nih 6.750 downstream. Habis itu di vehicle itu ada unrealized apa vehicle sebesar 12 juta. Jadi kita masukin 12 juta sama ada realize. Ini bagian realize-nya atau bagian bismillah itu 1.800.000. Tinggal ditambah. Jadi dah 22.980. Tinggal buat jurnalnya income from S, income from S, pada dividen, pada investment in S. Dividennya tinggal kayak tadi tuh, tinggal cari selisihnya, terus selesai dah. Gitu. Gimana? Ngerti nggak? Tapi kenapa kalau yang metode cost nggak buat kayak gitu? Nah, kalau metode cost, kan metode cost itu kan dividennya udah di sini kan. Kita nggak usah mikirin net income-nya kan kalau di kalau di metode cost itu kan net income nggak kepake gitu loh. Kita cuma nyari NC expense, cuma cari NC expense. Nah, itu butuh data net income sampai yang upstream aja. Yang downstream nggak kepake. Nah, kalau kita pakai metode equity, berarti ini kan dividen income berarti nggak ada kan? Dividen income-nya berarti kalau di equity nggak ada. Langsung ganti income from S, berarti langsung aja buka income from S. Di situ nggak bisa diedit sih. Ya itu udah pokoknya income from S pada dividen, pada itu pada investment in S, income from S-nya 22.980, terus nanti dividennya sebesar sama ini masih 18 juta, sisanya itu investment in S. Habis itu tinggal nyari NC expense lagi, sama kayak gitu dah. Cuma beda di dividen income sama ini pakai income from S aja sih. Menurutku gitu. Gimana? Udah ya? Dividennya berarti yang 18 juta juga ya, Hen? Bukan 12. Iya, Gimana sama teman-teman? 18. Ada yang masih dibingungin? Sama 18 juta kok. Halo? Ya, stop share ya kalau gitu ya. Aku udah, Faiza, dari aku. Masuk. Nggak masuk. Kalau sekarang enggak, tadi sempat masuk.
Gimana? Kalau dari aku udah sih. Udah cukup ya? Cukup. Ya udah. Ya kalau gitu sekian dah mungkin ya tentir pada hari ini. Belajar bareng lah. Mohon maaf bila kalau aku sama Faiz ada kata-kata yang salah atau yang ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya juga. Berdoa dulu aja ya. Tadi kita nggak doa loh. Astaga lupa. Udah doa dalam hati masing-masing. Udah ya. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hendy, makasih Pak Makasih, Hendy. keren. KTTA. Ya. Semuanya udah join.